how to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel How to Make. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal prediksi tes SKB CPNS untuk tenaga kesehatan, khususnya untuk tenaga keperawatan. Nah, untuk video SKB bidang lainnya sudah saya sertakan di deskripsi, jadi silahkan dicek saja. Kita langsung ke prediksi soal SKB CPNS untuk keperawatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal SKD untuk bidang keperawatan. Yuk lanjut. Oke, untuk soal nomor 1, tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, D. Sterilisasi, atau E. Imunisasi. Oke, seperti biasa silakan teman-teman pikirkan dulu jawabannya. Nanti setelah beberapa detik saya akan memberikan jawaban dan penjelasannya. Oke, tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut, ya jelas, yang disinfeksi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau yang isolasi ini yaitu pemisahan penderita penyakit yang terinfeksi dari orang-orang yang sehat di sekitarnya. Nah, kemudian untuk yang karantina ini yaitu adalah pembatasan kebebasan seseorang yang diduga telah tertular sesuatu penyakit. Nah, untuk sterilisasi yaitu suatu tindakan untuk membunuh kuman, patogen, dan apatogen beserta sporanya pada peralatan perawatan dan kedokteran dengan cara merebus, stum, panas tinggi, atau menggunakan bahan kimia. Kemudian yang E ini imunisasi, yaitu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman disinfeksi. Nah, jadi jelas jawabannya adalah yang A. Ayo soal selanjutnya, untuk soal nomor 2. Waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh, ini tubuh ya, sampai timbulnya gejala-gejala penyakit disebut A. Epidemi, B. Inkubasi, C. Infeksi, D. Virulensi, atau E. Endemi. Ya, waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit itu disebut dengan inkubasi. Nah, jawabannya adalah yang B. Yuk kita bahas satu persatu. Yang opsi A ini epidemi. Apa itu epidemi? Nah, epidemi ini yaitu menyebarnya penyakit pada banyak orang. Nah, terus yang kedua C ini infeksi. Nah, maksudnya adalah masuknya disertai pertumbuhan dan perkembangan suatu bibit penyakit di dalam tubuh. Nah, kemudian yang virulensi yaitu ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit. Kemudian yang opsi E, endemi, yaitu berkecamuknya suatu penyakit infeksi yang terus-menerus terdapat di suatu daerah mengenai segolongan penduduk. Nah, jadi jawaban yang tepat inkubasi, yaitu waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit. Oke, kalau sudah paham kita lanjut soal selanjutnya. Oke, nomor 3. Ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit disebut A. Formulasi, B. Virulensi, C. Epitel, D. Occurrence, atau E. Vektor. Oke, untuk beberapa soal kita akan langsung saja ke jawabannya. Nanti kalau ada yang sekiranya masih belum paham, silahkan kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, nomor 3 ini ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit disebut dengan virulensi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, penyebaran suatu penyakit yang sama secara tepat dalam waktu yang bersamaan dengan penyakit yang sama disebut A. Pandemi, B. Endemi, C. Epizoosi, D. Epidemi, E. Edema.
Baik, penyebaran suatu penyakit yang sama secara cepat dalam waktu yang bersamaan dengan penyakit yang sama disebut dengan epidemi. Jadi jawabannya jadi jawabannya D yang D. Untuk soal nomor 5, tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut A. Hematokrit, B. Hipoksemia, C. Hipolisemia, D. Hemoglobin, atau E. Anemia. Untuk soal nomor 5 kita bahas satu persatu. Nah, pertama ini jawabannya adalah yang B. Hipoksemia. Hipo kan artinya kurang atau rendah. Kalau hipoglycemia yang C ini yaitu tingkat gula yang rendah di dalam tubuh. Nah, kalau yang C itu tentang gula. Kemudian hematokrit yaitu mengukur persentase volume darah yang diambil oleh sel darah merah. Nah, kemudian kalau hemoglobin ya sel darah merahnya itu. Kalau anemia itu kondisi di mana jumlah sel darah itu sedikit atau kurang. Lanjut soal nomor 6. Penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti pembekuan darah atau penyumbatan udara disebut A. Fibrosis, B. Endothel, C. Emboli, D. Plaque fracture, atau E. platelet. Baik, penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti pembekuan darah atau penyumbatan udara disebut dengan emboli. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Adanya mikroorganisme di dalam darah disebut A. Bakteremia, B. Gonore, C. Droplet, D. Dacryocystitis, atau E. Endocarditis. Baik, adanya mikroorganisme di dalam darah disebut dengan bakteremia. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Hormon yang berfungsi mendorong reabsorpsi natrium di ginjal, pelepasan kalium dan hidrogen melalui ginjal, dan peningkatan volume darah disebut A. Adiponektin, B. Kalsitonin, C. Aldosteron, D. Angiotensinogen, atau E. Endorfin. Hormon yang berfungsi mendorong reabsorpsi natrium di ginjal dan sebagainya yaitu yang C. Aldosteron. Sebentar. Kita bahas ya sedikit. Nah, kalau yang adiponektin ini yaitu mengontrol beberapa proses metabolisme seperti regulasi glukosa dan katabolisme lipid. Nah, kemudian yang kalsitonin ini yaitu berfungsi menurunkan kadar kalsium darah dengan menghambat penyerapan kalsium di usus. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yuk lanjut. Soal nomor 9. Hormon yang berfungsi mengeluarkan aldosteron dari korteks adrenal lipsogen dan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yaitu A. Angiotensinogen, B. Epinefrin, C. Adiponektin, D. Cholecystokinin, atau E. Dopamin. Baik, hormon yang berfungsi mengeluarkan aldosteron dari korteks adrenal lipsogen adalah yang A. Angiotensinogen. Lanjut. Nomor 10. Hormon yang berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati yaitu A.
epinefrin, B. Adipocnectin, C. Adrenalin, D. Cholecystokinin, E. Dopamin. Oh ya, teman-teman nih masih bingung apa itu istilah ini, mungkin oke, baik. Hormon yang berfungsi meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otot dan otot, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati, yaitu yang hormon A. Adrenalin. Oke, soal nomor 11. Pengertian dari eutanasia adalah A. Memperpanjang hidup pasien, B. Dalam memperpanjang dan memperpendek hidup pasien, C. Dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien, D. Membantu dan memperpanjang hidup pasien, atau E. Mempengaruhi hidup pasien. Oke, baik. Pengertian dari eutanasia yang benar adalah yang C. Dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Oke, yuk lanjut soal nomor 12. Sesak nafas yang secara klinis dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit-penyakit tertentu, yaitu A. Asidosis, B. Emfisema, C. Dyspnea, D. Asfikasi, E. Laringitis. Baik, sesak nafas yang secara klinis dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit-penyakit tertentu, di antaranya yaitu yang C. Dyspnea. Soal selanjutnya, menurut Peraturan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter, B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran. Yang opsi C. Tindakan pemberian asuhan perawat yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit. D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. E. Tindakan pemberian pengobatan kepada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Baik, praktik keperawatan menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia adalah yang D, yaitu tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Oke, baik, selanjutnya soal nomor 14. Standar praktek keperawatan adalah titik 2. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. B. Standar untuk menentukan pengobatan pasien. C. Standar untuk mencapai praktik keperawatan yang menguntungkan. D. Standar praktik yang dibuat berdasarkan kolaborasi dengan tim medis. E. Alat ukur kualitas pelayanan praktik di rumah sakit. Baik, standar praktik keperawatan adalah yang tepat adalah yang opsi A, yaitu suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. Nomor 15. Oke, sebenarnya ada yang banyak yang tipu. Oke, sip. Praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Otonomi dalam pekerjaan, B. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat, C. Pengambilan keputusan terkandung dokter, D. Kolaborasi dengan disiplin lain,
atau E. Pemberian pembelaan. Baik, praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali, yang bukan yaitu yang C. Pengambilan keputusan tergantung dokter. Oke, soal selanjutnya. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan, tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Yang B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Yang C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Atau D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Atau E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Baik, yang sesuai perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan adalah yang D, itu yang nomor 23. Oke, kita masih lanjut tentang soal undang-undang nomor 17. Kewenangan praktik keperawatan diatur dalam A. UU Kesehatan RI nomor 23 tahun 1992 bab 5 pasal 34 ayat 2 dan 3. B. Undang-Undang Kesehatan RI nomor 23 tahun 1992 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. It's opsi C. Undang-Undang Kesehatan RI nomor 24. C. Undang-Undang Kesehatan RI nomor 24 tahun 1992 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. D. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia tahun D. Undang-Undang Kesehatan RI nomor 26 tahun 1992 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. E. Undang-Undang Kesehatan RI nomor 23 tahun 1992 bab 5 pasal 33 ayat 2 dan 3. Baik, jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu Undang-Undang Kesehatan RI nomor 23 tahun 92 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. Oke, lanjut. Nomor 18. Dalam pasal 53 ayat 2 disebutkan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Pasal tersebut berkaitan dengan praktik keperawatan, yaitu A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan, B. Prinsip etik, C. Teori dan konsep berubah, D. Proses keperawatan, E. Prinsip norma keperawatan. Oke, pasal 53 itu ini yaitu tentang yang A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan. Oke, selanjut. Soal nomor 19. Berdasarkan SK nomor 03-DPP-SK-1996, standar profesi keperawatan adalah berikut, kecuali A. Standar pelayanan keperawatan, B. Standar praktek keperawatan, C. Standar keahlian keperawatan, D. Standar pendidikan keperawatan, E. Standar pendidikan berkelanjutan. Baik, menurut surat edaran ini yang jawaban yang tepat adalah yang opsi C, yaitu standar keahlian keperawatan. Baik, yang bukan merupakan standar profesi keperawatan adalah yang opsi C,
C. Yaitu standar keahlian keperawatan. Lanjut, soal nomor 20. Standar perawat dari ANA atau American Nurse Association meliputi A. Pengkajian, diagnosa, identifikasi basil, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan. B. Pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi proses, implementasi, evaluasi. Dan C. Pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi hasil, dan evaluasi. D. Pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi hasil, implementasi, evaluasi. E. Pengkajian, perincilan, diagnosa, identifikasi hasil, dan implementasi. Baik, standar perawatan menurut ANA yaitu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pengkajian, perencanaan, diagnosa, identifikasi hasil, implementasi, dan evaluasi. Baik, soal nomor 21. Standar kinerja profesional dari ANA meliputi berikut ini kecuali A. Kualitas perawatan, B. Kolaborasi, C. Pendidikan kesejawatan, D. Penilaian kerja, E. Pengakuan diri. Baik, standar kinerja profesional dari ANA itu meliputi kolaborasi, pendidikan kesejawatan, penilaian kinerja, dan pengakuan diri. Jadi jawaban yang tidak tepat atau yang salah adalah yang opsi Baik, standar kinerja profesional dari ANA itu meliputi pertama, kualitas perawatan, yang kedua, kolaborasi, C. Pendidikan kesejawatan, D. Penilaian kinerja. Jadi yang bukan adalah yang opsi E. Oke, lanjut soal berikutnya. Yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan adalah, ingat yang bukan ya, A. Memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan, B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktik medis secara perorangan, C. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga perawatan, Oke, soal nomor 22. Yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan adalah A. Memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan, B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktik medis secara perorangan, C. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, D. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, D. Peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan. Sebelumnya kita akan bahas apa itu fungsi legislasi keperawatan. Nah, fungsi legislasi keperawatan itu diantaranya pertama, memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Kemudian yang kedua, memelihara kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan. Kemudian menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat. Kemudian memotivasi pengembangan profesi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Nah, jadi yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan adalah yang opsi B, yaitu mengatur kewenangan untuk menjalankan praktik medis secara perorangan. Baik, lanjut ke soal nomor 23. Apa yang dimaksud dengan registrasi? A. Pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang. B. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan.
Yang C, merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan. D, pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi, baik klinik, pemerintah maupun non-pemerintah. E, kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Baik, jadi yang dimaksud dengan registrasi ini adalah yang D, yaitu pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi, baik klinik, pemerintah maupun non-pemerintah. Oke, jadi yang D. Lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 24. Yang dimaksud dengan sertifikasi adalah A, ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan. B, proses pengabsahan bahwa seorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada area spesialisasi tertentu. C, pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi, baik klinik, pemerintah maupun non-pemerintah. D, pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang. E, merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan. Baik, yang dimaksud dengan sertifikasi di sini adalah yang B, yaitu proses pengabsahan bahwa seorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktek pada area spesialisasi tertentu. Jadi jawabannya adalah yang B. Sebentar. Ya. Yuk lanjut sama selanjutnya. Soal nomor 25. Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR sebelum tenaga kesehatan tersebut melaksanakan tugas profesionalnya. Hal ini sesuai dengan A, Permenkes RI nomor 1792/Menkes/8/2011. B, Permenkes B, Permenkes Republik Indonesia tahun 1793/Menkes/8/2011. C, Permenkes RI nomor 1794/Menkes/8/2011. D, Permenkes RI nomor 1795/Per/8/2011. Nomor Permenkes Republik Indonesia tahun 1796/Menkes/Per/8/2011. Baik, setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR, yaitu sesuai dengan A. Jawabannya adalah yang E, Permenkes Republik Indonesia tahun 1796 Menkes/8/2011. Oke. Soal nomor 26. Yang dimaksud dengan surat tanda registrasi adalah titik 2. A, bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan. B, bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia oleh Kementerian Kesehatan. B, bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. D, bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik pengobatan perorangan atau berkelompok. Atau E, bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik medis perorangan atau berkelompok. Oke, jadi yang dimaksud dengan surat tanda registrasi atau STR di sini adalah yang A.
yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan. Oke, lanjut soal nomor 27. Pada tahun berapa keperawatan diakui sebagai sebuah profesi yang sah secara hukum? A. 1992, B. 1993, C. 1994, D. 1995, atau E. 1996. Baik, jadi tahun keperawatan diakui sebagai sebuah profesi yang sah adalah pada tahun A. 1992. Oke, yuk lanjut soal selanjutnya. Syarat yang diperlukan agar seorang perawat dapat melakukan praktik keperawatan mandiri adalah titik 2. A. SIP, B. SIK, C. SIPP ditambah SIP, D. SIP. Oke, soal nomor 28. Syarat yang diperlukan agar seorang perawat dapat melakukan praktik keperawatan mandiri adalah A. SIP, B. SIK, C. SIPP ditambah SIP, D. SIP dan SIPP, atau E. SIP ditambah SIK ditambah SIPP. Oke, jadi syarat yang diperlukan agar seorang perawat dapat melakukan praktik keperawatan mandiri adalah yang E, yaitu yang lengkap, itu SIP, SIK, dan SIPP. Oke, lanjut soal nomor 29. Organisasi yang berwenang mengeluarkan SIP, SIK, dan SIPP adalah A. PPNI Provinsi, B. PPNI Kabupaten, C. PPNI Pusat, D. Dinas Kesehatan setempat atau kabupaten, E. ICN International Council Nursing. Baik, organisasi yang berwenang melakukan SIP, SIK, dan SIPP adalah Dinas Kesehatan setempat atau Jabatan DND. Oke, lanjut soal selanjutnya. Masa berlaku SIP, SIK, dan SIPP adalah A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Baik, masa berlaku SIP, SIK, dan SIPP adalah yang 5 tahun. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita cepat saja lanjut. Soal selanjutnya, soal nomor 31. Yang bukan fungsi organisasi profesi dalam bidang pelayanan keperawatan adalah, yang bukan ya, A. Penetapan standar profesi keperawatan, B. Pemberian izin praktek rekomendasi, C. Penyusunan RUU praktik perawat, D. Pemberian registrasi tenaga keperawatan, E. Penyusunan dan pemberlakuan kode etik keperawatan. Oke, fungsi organisasi profesi dalam bidang pelayanan keperawatan itu diantaranya yang pertama, penyusunan dan pemberlakuan kode etik keperawatan, kemudian pemberian izin praktek dan rekomendasi, kemudian selanjutnya penetapan standar profesi keperawatan, dan terakhir pemberian registrasi tenaga keperawatan. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah yang C. Oke, sip. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 32. Suatu proses belajar dan praktik keperawatan yang berfokus pada perbedaan dan kesamaan antar budaya merupakan definisi dari titik 2. A. Konsep berubah, B. Transcultural nursing, C. Teori berubah, D. Etika keperawatan, atau E. Konsep kebiasaan. Oke, suatu proses belajar dan praktik keperawatan dengan berfokus pada kesamaan antar budaya
merupakan definisi dari tentu saja yang ada budayanya, yaitu yang B, transcultural nursing. Oke, lanjut. Nomor 33. Menghargai keyakinan klien. Nomor 33. Menghargai keyakinan klien. Budayanya merupakan A. Konsep dan prinsip norma dalam keperawatan. B. Konsep dan prinsip budaya dalam keperawatan. C. Konsep dan prinsip dalam keperawatan. D. Pemenuhan rasa aman. E. Prinsip etika keperawatan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu konsep dan prinsip budaya dalam keperawatan. Oke, lanjut soal nomor 34. Perawat harus bisa menjaga kerahasiaan terhadap permasalahan yang dimiliki klien. Pernyataan tersebut termasuk konsep dan prinsip dalam hal A. Konsep dan prinsip norma dalam keperawatan. B. Konsep dan prinsip etika dalam keperawatan. C. Konsep dan prinsip budaya dalam keperawatan. D. Prinsip etika keperawatan. E. Prinsip pemenuhan rasa aman. Baik, perawat harus bisa menjaga kerahasiaan terhadap permasalahan yang dimiliki klien. Nah, ini merupakan suatu konsep dan prinsip etika dalam keperawatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, perawat harus bisa menjaga kerahasiaan terhadap permasalahan yang dimiliki klien. Nah, ini merupakan konsep dan prinsip norma dalam keperawatan. Oke, sebentar. Ya. Oke, lanjut soal nomor 35. Teori model keperawatan yang menekankan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya tanpa adanya ketergantungan dengan orang lain atau secara mandiri adalah A. Virginia Henderson. B. Dorothea Oren. C. Leininger. D. Watson. E. Callista Ray. Oke, teori model perawatan yang menekankan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawat dirinya tanpa ada ketergantungan dengan orang lain adalah teori yang disampaikan oleh B, yaitu Dorothea Oren. Oke, lanjut soal nomor 36. Apa yang dimaksud dengan 36. Apa yang dimaksud dengan interdependensi? A. Saling memiliki. B. Saling merawat. C. Saling berperan. D. Saling berwawasan. Atau E. Saling ketergantungan. Oke. Interdependensi yaitu artinya saling ketergantungan. Oke, selanjutnya soal nomor 37 yang bukan termasuk kategori civil malpractice adalah A. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan. B. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. C. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. D. Melakukan sesuai kesepakatan tetapi dilakukan tidak sempurna. E. Melakukan perawatan di luar kesepakatan yang tidak seharusnya dilakukan.
Oke, yang bukan termasuk kategori civil malpractice yaitu yang opsi B, yaitu melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Oke, soal selanjutnya nomor 38, tidak memiliki surat tidak memiliki surat 38, tidak memiliki surat izin praktek dan melanggar batas kewenangan. Dan tidak memiliki surat izin praktek dan melanggar batas kewenangan. Kewajiban tenaga perawatan termasuk kategori A. Civil malpractice, B. Criminal malpractice, C. Administrative malpractice, D. Juridical malpractice, E. Judicial ethical malpractice. Jawaban yang tepat adalah yang opsi C, yaitu administrative malpractice. Oke, dua soal terakhir. Nomor 39. Diagnosa keperawatan aktual atau resiko tinggi yang diduga akan muncul karena suatu kejadian atau situasi tertentu disebut A. Syndrome nursing diagnosis, B. Wellness nursing diagnosis, C. Possible nursing diagnosis, D. Risk and high risk nursing diagnosis, E. Actual nursing diagnosis. Oke, diagnosa keperawatan aktual atau risiko tinggi yang diduga akan muncul karena suatu kejadian atau situasi tertentu disebut dengan syndrome nurses diagnosis. Jadi jawabannya adalah yang opsi A. Oke, sip. Soal terakhir. Nomor 40. Di bawah ini merupakan persyaratan penyusunan diagnosis keperawatan kecuali A. Penyusunan yang jelas dan singkat dari respon klien, B. Spesifik dan akurat, C. Berorientasi kepada arah tindakan medis, D. Memberikan arahan pada asuhan keperawatan, D. Dapat dilaksanakan oleh perawat. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan prediksi SKB untuk tenaga kesehatan, khususnya keperawatan. Nah, bagi teman-teman di sana yang mau soft copy lengkapnya, soal dan pembahasan semua bidang SKB CPNS, silakan isi saja email kalian di kolom komentar video ini. Dan untuk soal-soal SKB bidang lainnya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah subscribe dan tonton video ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to make